Magang di Kejaksaan Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Kusuma Wardani, beserta teman saya Zainal Afandi dan Merlin Victoria Suzana, yang dimana kami membuat laporan atas kegiatan kami selama magang di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelayanan tilang, Kejari Surabaya. Kebetulan ada juga kendaraan yang sedang mengantarkan tahanan. Di sini kami setiap masuk dan keluar wajib melakukan absensi dan mengambil tanda pengenal. Kondisi di lantai 1. Kita naik ke lantai 2. Mari kita naik ke lantai 3. Ini merupakan bagian belakang dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Situasi di ruangan jaksa fungsional. Situasi di ruangan tahap 2. Suasana dari lantai 3.
Kejaksaan Negeri Surabaya. Berikut sesi tanya jawab kami dengan jaksa pembimbing kami. Kami mau nanya, apa peran utama seorang jaksa dalam sistem peradilan? Dalam sistem peradilan pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang kejaksaan, tugas seorang jaksa atau penuntut umum di dalam proses peradilan yang pertama adalah sebagai penuntut umum atau di bidang penuntutan, yaitu tindakan seorang penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Yang kedua terkait dengan pelaksanaan penetapan hakim. Yang ketiga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau sebagai eksekutor di situ. Selain dalam bidang peradilan tadi, juga kejaksaan, seorang jaksa mempunyai tugas dan kewenangan dalam bidang, misalnya dalam bidang pidana khusus, bertindak sebagai penyidik sama seperti halnya penyidik kepolisian ataupun KPK dalam melakukan penyidikan di bidang tindak pidana korupsi atau tindak pidana hak asasi manusia berat, HAM berat. Selain itu, saya juga mempunyai tugas terkait dengan bidang perdata dan tata usaha negara, bisa bertindak sebagai pengacara yang mewakili negara baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain itu ada tugas lain terkait bidang intelijen. Ya, itu saja. Untuk soal yang kedua, bagaimana proses seleksi dan pelatihan untuk menjadi seorang jaksa? Nah, pertama, untuk menjadi seorang jaksa tentunya setiap masyarakat harus mempunyai, untuk daftar dulu sebagai CPNS dengan formasi S1 sarjana hukum dengan usia minimal 21 sampai 27 dan belum pernah menikah. Itu syarat utama untuk menjadi masuk CPNS kejaksaan. Nah, setelah melalui proses tahapan seleksi, kemudian apabila diterima diangkat menjadi PNS. Setelah jadi PNS nanti akan mendapat panggilan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan jaksa. Nah, pendidikan pelatihan jaksa ini dapat dilakukan ketika PNS tadi yang masuk melalui calon jaksa telah berumur 23 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, dalam proses seleksi pemanggilan tadi, selanjutnya PNS tadi mengikuti pendidikan selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu dilantik, baru diangkat sebagai seorang jaksa. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang membedakan antara jaksa penuntut umum dan jaksa pengacara negara? Ya, bagaimana tadi kami sampaikan bahwa jaksa penuntut umum bertugas terkait dengan bidang atau tugas terkait dengan peradilan pidana. Ya, tadi seorang jaksa bertugas untuk melaksanakan putusan hakim, kalau penuntut umum melakukan pelimpahan dan melaksanakan penetapan hakim. Kalau terkait dengan jaksa pengacara negara ini, tadi saya sampaikan bahwa jaksa ini bertindak sebagai wakil dari negara. Beda dengan pidana, jaksa bertindak atas nama korban, ya kan? Kalau dalam bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa bertindak sebagai pengacara atau yang mewakili negara. Nah, dalam hal ini terkait dengan perkara perdata ataupun tata usaha negara, di ruang lingkupnya hanya itu saja, perdata dan tata usaha negara. Kalau pidana tidak bisa. Ya. Untuk soal selanjutnya, bagaimana seorang jaksa menentukan apakah suatu kasus akan diteruskan ke pengadilan atau tidak? Untuk bagaimana sikap seorang jaksa menentukan apakah suatu berkas perkara itu layak atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan, tentunya berkas perkara itu nanti sebagai tugas fungsinya jaksa adalah melakukan penelitian terhadap berkas perkara. Yang terkait dengan penelitian berkas perkara, seorang jaksa harus melakukan penelitian terkait dengan syarat formil maupun material. Syarat formil terkait dengan administrasi, syarat material terkait dengan tindak pidana yang disangkakan, dan terkait dengan fakta material dalam berkas perkara yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli, barang bukti maupun keterangan tersangka. Nah, apabila
dalam penelitian berkas perkara itu jaksa menganggap bahwa perkara ini layak untuk disidangkan, nah ini tentunya berdasarkan dengan alat bukti minimal 2 alat bukti ya kan, kalau dalam peradilan pidana bisa menentukan sikap bahwa berkas tersebut lengkap. Namun apabila dari hasil penelitian berkas perkara tersebut tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat ataupun faktanya tidak sesuai dengan pasal-pasal yang disangkakan, maka jaksa mengembalikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk apa yang menurut jaksa itu dianggap yang kurang, ada kekurangannya. Selanjutnya Pak, langkah-langkah apa yang bisa diambil oleh seorang jaksa untuk mempersiapkan sebuah kasus? Langkah-langkah apa saja yang tentunya terkait dengan pidana, tentu berkas perkara harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, selanjutnya setelah dianggap lengkap, tentunya dalam proses persidangan kita tentunya menyusun surat dakwaan harus secara jelas, lengkap, dan teliti. Nah, konsekuensinya apa kalau tidak melaksanakan hal tersebut? Yang pertama, pasti dakwaan akan dieksepsi oleh penasihat hukum dan tentunya akan mengakibatkan terdakwa pada saat sidang nanti dapat bebas. Nah, itu terkait dengan surat dakwaan, jadi disusun atau dibuat oleh penuntut umum secara cermat, lengkap, dan jelas. Nah, selanjutnya kalau misalnya dalam proses fase dakwaan ini lolos, tentunya dalam hal pembuktian nantinya setelah dakwaan ini dibacakan, jaksa melakukan pembuktian terhadap apa yang didakwakan kepada terdakwa. Ya, tentunya berdasarkan alat-alat bukti. Bukti tadi terkait dengan keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk ataupun keterangan terdakwa di persidangan. Nah, disitulah nanti diperoleh suatu fakta persidangan yang akan disusun lagi oleh jaksa untuk membuat surat tuntutan. Ya, seperti itu. Bagaimana seorang jaksa menentukan tuntutan dalam sebuah persidangan? Yang pertama, tentunya dalam hal menentukan suatu tuntutan tentunya harus berdasarkan fakta yang ada di persidangan sesuai dengan alat bukti, ya kan? Nah, yang kedua, tentunya dengan pasal yang didakwakan. Jadi kan setelah kita fakta persidangan seperti apa, tentunya dikaitkan dengan dakwaan, perbuatan apa ataupun kejahatan apa yang terbukti. Nah, di situ kita lihat ancaman pidananya di situ, ancaman pidana terhadap dakwaan yang didakwakan, pasal-pasal yang didakwakan. Misalnya pasal 362 maksimal berapa tahun, dan tentunya dalam menuntut tadi, jaksa dalam menuntut ya sesuai dengan undang-undang pasal 362 maksimal berapa tahun, yaitulah antara rentan kalau di KUHP kan paling lama 5 tahun ya, setidaknya maksimal 5 tahun, tidak boleh melebihi itu. Tentunya ya tadi menuntut sesuai dengan undang-undang ya. Untuk soal selanjutnya Pak, apa yang menjadi etika dan kode etik yang harus diikuti oleh seorang jaksa? Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tentu setiap institusi, nggak hanya kejaksaan, mempunyai namanya kode etik. Ya, dalam code rule itu kalau di kami terkait dengan pertama tentunya harus bersikap profesional, ya. Sikap profesional tentunya berdasarkan mempunyai integritas dulu, ya, integritas moral. Profesional tentunya itu wajib dimiliki oleh setiap jaksa. Nanti bisa dilihat, bisa sampai cari mengenai kode etik tersebut. Ya, salah satunya tentunya dalam melaksanakan tugas harus sesuai undang-undang. Itu bentuk keprofesionalitasnya seorang jaksa. Yang kedua, tentunya jangan bertindak di luar SOP yang ada. Misalnya apa? Misalnya menerima atau menjanjikan sesuatu kepada pihak yang berperkara. Itu salah satu bentuk kode etik. Ya. Lalu, bagaimana sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa seorang jaksa melakukan tugasnya dengan benar? Untuk mewujudkan suatu akuntabilitas dalam suatu instansi, terutama dalam bidang peradilan ya tadi ya, seorang jaksa
dalam setiap tindakannya itu selalu diawasi oleh atasan langsung. Misalnya seorang jaksa yang melaksanakan tugas atau melakukan penuntutan, setiap tindakannya, misalnya untuk menentukan sikap suatu berkas ini layak atau tidak untuk dinaikkan ke persidangan, untuk ada semacam persetujuan dari pimpinan atasan langsung, misalnya kasih bidung ataupun kepala kejaksaan negeri. Nah, selanjutnya setelah itu proses selesai, tentunya dalam proses berikutnya pimpinan selalu melakukan pengawasan yang melekat. Dalam ini pasti seorang jaksa ditanya apakah terkait dengan penanganan perkara, sejauh mana perkara tersebut dilakukan. Nah, setelah itu dalam hal penuntutan juga dilakukan hal yang sama. Jadi setiap kita mengajukan usul tuntutan itu juga dilakukan secara berjenjang. Tidak hanya keputusan seorang jaksa saja yang misalnya si A dituntut 6 bulan, itu tidak hanya keputusan seorang jaksa saja, tapi mungkin ada keputusan seorang pimpinan baik atasan langsung maupun kepala kejaksaan negeri. Nah, tidak menutup kemungkinan juga sampai jaksa agung kita memberikan usulan untuk dilakukan penuntutan hukuman terkait dengan hukuman, misalnya ancaman hukuman mati, itu persetujuannya harus melewati jaksa agung. Ya, jadi itulah bentuk akuntabilitasnya atau pertanggungjawabannya. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana cara seorang jaksa menangani kesaksian yang tidak akurat atau tidak jujur? Nah, tentunya apabila ya dalam prakteknya memang sering terjadi adanya perbedaan antara kesaksian dalam berkas perkara dengan di pengadilan. Itu beberapa kali saya pernah mengalaminya. Jadi yang pertama yang sering kita lakukan ya, apabila ada kesaksian yang berbeda itu tentunya kita gali dulu dalam proses persidangan seperti apa sih proses dia pada saat dilakukan pengambilan keterangan di penyidikan. Apakah dia di bawah ancaman ataupun tekanan? Ya, tentunya kalau proses itu dilakukan oleh penyidik dengan di bawah ancaman, kan tentunya suatu pemeriksaan juga dapat dikatakan itu suatu batal demi hukum, ya kan? Nah, apabila hal tersebut kita lakukan dan kesaksian seorang saksi, keterangan seorang saksi tadi tetap berpendapat bahwa keterangannya berbeda, maka sering kita panggil penyidik yang bersangkutan. Ini penyidik yang melakukan pemeriksaan berbeda di saat penyidikan, kita panggil sebagai saksi di pengadilan. Kalau istilah bahasanya saksi verbalisan. Nah, saksi verbalisan itu jadi penyidik memberikan keterangan saksi di pengadilan di hadapan hakim, jaksa maupun pengacara bahwa pada saat pemeriksaan di persidangan di penyidikan si saksi tadi memberikan keterangan misalnya ya memang keterangan seperti itu, nah, jamnya seperti ini, prosesnya seperti ini, dia tidak diancam atau tidak ada tekanan, dan saat memberikan keterangan saksi dia bebas. Nah, jadi pasti saat itu ada semacam pertentangan juga antara saksi dengan penyidik nanti ataupun dengan pengacara atau penasihat pengacara. Nah, kalaupun memang ada pertentangan seperti itu, ya itu wajar juga kan. Pasti saksi punya pendapat sendiri, penyidik juga pendapat sendiri, jaksa punya pendapat sendiri, pengacara punya pendapat sendiri. Nah, tentunya yang menilai siapa dalam hal ini keterangan saksi tadi, saksi palsu lah kalau kita kan, keterangan palsu ataupun penyidik ya, yang memberikan penilaian ya siapa, hakim dalam hal ini. Jadi nanti hakim dalam putusannya di situ mempertimbangkan keterangan saksi ini, keterangan saksi verbalisan dan sebagainya. Tentunya dikaitkan dengan alat-alat bukti lain. Apakah benar sih ada kejadian seperti ini? Terus akhirnya kan pada ujungnya kan akhirnya ada satu jatuhnya putusan kan. Nah, di situ nanti hakimlah yang menilai suatu fakta tadi dan menjatuhkan putusan sesuai fakta tadi. Untuk selanjutnya Pak, bagaimana hubungan antara jaksa dengan penyidik dan hakim dalam sebuah persidangan? Dalam sebuah persidangan tentunya dalam peradilan pidana ya, sistem peradilan pidana. Kalau kita ngomong istilahnya bahasa kerennya sih integrated criminal justice system ya, yaitu jadi suatu sistem peradilan yang berintegrasi. Nah, kali ini
diperoleh dari apa sih suatu peradilan pidana? Tentunya dari suatu laporan dari masyarakat, ya kan, adanya suatu tindak pidana ataupun dari adanya pengaduan dari suatu korban, dari seorang korban. Ya, setelah laporan tersebut diajukan, tentunya yang menerima pertama kali siapa? Dalam hal ini adalah penyidik, ya, yang penyidik yang proses pertama. Nah, setelah proses penyidik menuangkan dalam suatu berkas perkara. Di situ ada formal material seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berkas dikirim ke kejaksaan, jaksa penuntut umum melakukan penelitian terhadap berkas. Apabila telah lengkap, maka di P21 ataupun kalau kurang di P19. Nah, selanjutnya kalau sudah P21 tentunya penuntut ini melimpahkan ke pengadilan, karena ini ke hakim untuk diperiksa berkasnya. Nah, untuk membuktikan juga apakah dakwaan atau sangkaan dari penyidik maupun penuntut ini benar ataupun memang itu bukan tindak pidana. Jadi dalam integrated criminal justice tadi tentunya dalam institusi tadi, mulai penyidik, penuntut umum maupun kehakiman saling berinteraksi. Ya, kalaupun tidak menutup kemungkinan juga saling berkoordinasi secara langsung, misalnya penyidik berkoordinasi kepada penuntut umum, walaupun belum ada berkasnya, mereka sudah berkoordinasi dulu. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan seperti itu, selain kegiatan tadi yang formalitasnya seperti tadi. Ya. Lalu Pak, kan ini selama kita makan di sini berapa hari ini? Berapa hari? Berapa Ya, bulan? berapa hari? Ini kesan dan pesan untuk kami apa Pak? Yang pertama kesannya sih ya, karena bajunya merah ya, kelihatan seger, merah meriah ya, kelihatan seger. Yang kedua ya, saya selalu dengan kedatangannya sih, absensinya sesuai dengan yang ditentukan. Kalau di sini kan jam 8 sampai jam 4 ya, alhamdulillah sesuai dengan apa yang diterapkan di sini. Berikutnya tentunya ketika diajak sharing ataupun untuk menganalisa berkas dan sebagainya, setidaknya masih bisa lah untuk diajak sharing atau membuka. Nah, itu pesan. Dan yang rata-rata untuk kontak ini memang ya bagus-bagus sih. Ya, itu pesannya. Pesannya Pak untuk kami? Pesannya yang pertama, banyak membaca. Ya, masuk buka baru kan. Ya, itu. Intinya apa? Membaca, karena sudah terlanjur di kuliah di Fakultas Hukum atau Jurusan Hukum, tentunya kerjaan kita sehari-hari nanti ya pasti menganalisa, entah itu menganalisa perkara perdata ataupun pidana. Nah, kalau nggak, bekalnya cuma satu, membaca, memang membaca buku sama praktek. Dan memang kadang dalam prakteknya antara buku dengan praktek beda, antara teori dengan praktek beda. Nah, tapi lebih baik memang banyak membaca. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang telah kami sampaikan dan ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Amin. Sukses selalu. Amin. Terima Terima kasih, kasih Pak. Pak. Kami di sini diberi beberapa tugas seperti membuat surat dakwaan, surat tuntutan, surat petikan, surat panggilan saksi, mengikuti sidang, mengantarkan tahanan ke lapas Medaeng, dan masih ada beberapa tugas lainnya. Sekian dari video luaran kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.